Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa siswi kelas 9, Insya Allah sudah 2 minggu kalian mengikuti. Ini minggu ketiga ya. Insya Allah ini minggu ketiga atau minggu kedua kalian tambah semangat, bukan tambah kendor belajarnya. Ya biasain. Biasa kita di sekolah sholat duha, ya sholat duha di rumah juga. Apalagi kelas 9, 91 maupun 92 di absen ini. Jadi kalian kegiatan sholat duha itu juga termasuk absen. Kalian tidak mengirim gambar ke wali kelasnya masing-masing, berarti kalian dianggap tidak hadir. Itu ada penilaian juga, penilaian. Kalau itu kan penilaian kehadiran ketika kamu sholat duha. Sama seperti kalau di sekolah sholat duha, di rumah juga sholat duha. Kan ini dalam suasana pembelajaran walaupun belajarnya jarak jauh. Ini untuk kelas 9, apalagi menjelang kalian ya sedang sibuk-sibuknya. Belajar di rumah bukan bermain di rumah, bukan santai. Ya, tetap semangat. Dalam menghadapi COVID-19 ini ya kalian harus lebih semangat. Jangan tambah loyo, tambah males, di rumah nggak mau ngapa-ngapain. Ya tetap ini harus lebih giat belajar, lebih tekun belajar, lebih semangat belajarnya. Jadi nggak ada perubahan ketika kalian belajar tatap muka di sekolah dengan kalian belajar di rumah. Itu yang saya pesan ya. Nah, gini kan kelas 9 ya. Kepinginnya kelas 9 ya harusnya mendapatkan nilai yang terbaik. Kemarin di rapot nilainya mungkin kurang bagus kelas 9 ini. Apalagi awalnya kan tahun pelajaran ini yang mungkin tidak ada ujian nasional, tapi udah didahulukan tahun kemarin. Dengan adanya COVID-19 ini kan yang diambil nilai-nilai rapot. Makanya nilai rapot harus bagus. Ya minimal B, jangan C terus, apalagi D ya. Jadi mau udah di bawah KKM, mudah-mudahan kalian semangat. Apalagi pelajaran akidah, SKI, bahasa Arab yang dipegang oleh wali kelas. Baik 91, 92 harus bagus itu nilainya, bukan tambah jelek. Ya baik, saya masuk materi yang pertama di semester ganjil ini. Mudah-mudahan kita semester kedua sudah mulai tatap muka ya. Semester ganjil ini yang pertama untuk pelajaran akidah akhlak tentang iman kepada hari akhir. Al-imanu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang pertama, yang kedua ada di kelas 7. Yang ketiga ada di kelas 8. Yang keempat juga di kelas 8. Yang kelima dan keenam ada di kelas 9. Ya, di awal ini semester ganjil ini materi yang disampaikan adalah tentang wal yaumil akhiri, iman kepada hari kiamat. Jadi peristiwa hari akhir sama dengan peristiwa hari kiamat. Tugas malaikat apa itu? Tugas malaikat Israfil. Dari 10 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal malaikat Israfil yang belum bertugas. Dia paling akhir. Ya. Tugasnya 2 kali. Tugas pertama, meniup sangkakala yang pertama adalah menghancurkan dunia yang kita kenal dengan hari akhir, hari kiamat. Tiupan kedua nanti membangkitkan manusia yang sudah meninggal dari tahun 0, dari zaman Nabi Adam, itu akan dibangkitkan kembali. Yang ada di alam barzah, alam kubur. Jadi yang ada di alam barzah tidak merasakan tiupan yang pertama, kejadian hari kiamat. Kemudian yang tiupan pertama yang memang meninggalnya atau matinya pada hari kiamat, merasakan dahsyatnya hari kiamat, tidak merasakan yang namanya alam barzah. Ya dua-duanya sama. Tinggal pilih aja lah mau mati duluan tapi ada di alam barzah, atau matinya belakangan hari kiamat. Kalau nggak mau di alam barzah ya tetap aja sebenarnya sama. Yang enaknya siapa? Yang beriman. Orang yang beriman ya pasti enak itu. Jadi memang jagat raya ini akan rusak. Gunung-gunung akan meletus, bumi akan memuntahkan isi perutnya.
Jadi kejadian terakhir ini sebagai seorang muslim, kita wajib yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu tiba. Tapi itu yang datangnya dari Allah. Sebab ini sekarang banyak orang yang mengira-ngira, menafsirkan hari kiamat sekian, tanggal sekian. Ya itu jangan percaya, kita percaya sama Allah. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat itu akan tiba, dan iman termasuk rukun iman. Percaya itu yang itu kita percaya. Karena itu yang tentukan Allah. Jodoh manusia, kematian manusia, hari kiamat itu Allah sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad aja nggak bisa ngelihat, apalagi kita. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hari kiamat juga disebut juga hari kebangkitan. Setelah dunia dan seisinya habis karena hancur lebur, termasuk manusia juga dihancurkan. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil. Tadi ya saya ulang lagi, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Tugasnya malaikat Israfil, dan tugas terakhir yang dilakukan oleh malaikat Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Rokib, Atid, itu sudah melaksanakan tugas. Tinggal malaikat Israfil yang melaksanakan, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan patuh terhadap perintah Allah. Ada yang suruh sholat terus hatta yaumil qiyamah. Itu Nabi ketika di Al-Mi'raj dia melihat itu malaikat-malaikat yang bersujud ya pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat menunggu merupakan istilah lain dari hari kiamat, yaitu Yaumul Hasyr. Pada hari itu manusia dikumpulkan suatu padang mahsyar. Kalau padang Arafah latihan itu, orang pergi haji wukuf di padang Arafah itu latihan. Nanti ketika manusia hari kiamat dibangkitkan dengan tiupan kedua, berkumpul lagi di padang mahsyar. Yang konon kabarnya, yaitu harus percaya emang matahari aja yang ada, dan jaraknya juga 1 jengkal dari kepala kita. Bagaimana kita merasakannya tergantung dari amal perbuatannya. Jadi mereka semua berkumpul menghadap Allah, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u mala wala banun illa man ana Allahu biqalbin salim. Di dalam surat Al-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Itu harta dan anak-anak laki-laki berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Insyaallah kalau yang seperti itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pada hari itu manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Makanya kalian yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, masih dipanjangkan umurnya, kesempatan yang baik ini. Kalian semuanya, saya yakin apalagi kelas 9 sudah sudah wajib menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalian bukan anak kecil lagi. Ya seperti ibadah sholat, puasa, ini sudah wajib, nggak boleh ditinggalkan. Ya kamu meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dosa. Segala yang dilarang oleh Allah kamu kerjakan, kamu berdosa. Jadi kehidupan di dunia ini nggak kekal, yang kekal nanti di akhirat. Ketika Allah sudah menghancurkan dunia, Allah tidak akan menciptakan akhirat lagi, tidak menciptakan dunia lagi. Yang ada kamu nanti tinggal di alam akhirat. Ya. Sebab kita yakin bahwa akan ada kehidupan berikutnya, ya tadi ke akhirat. Makanya kita selalu berdoa pada Allah setiap kita selesai melaksanakan sholat di mana saja berada. Ya kita selalu mengucapkan doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam kehidupan berikutnya akhirat, penegasan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan lagi, dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, itu urutan manusia. Dimatiin, dihidupin ya dan sebagainya. Ya ini memang sudah kehidupan seperti itu. Makanya kesempatan yang baik ini kamu diberikan kehidupan, panjang umur, ya usia itu harus kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada hari akhir, tambah kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tambah kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini harusnya kita seperti itu ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tambah kuat. Dengan keimanan kita kepada hari kiamat, kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang. Entah kita, yang penting kita percaya, kita beriman. Jangan sampai kita nggak percaya akan datangnya hari kiamat. Tapi kalau datangnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah persiapkan bekal kita nanti di akhirat. Ya. Persiapkan bekal itu dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Jangan ada waktu yang lowong kita selalu pergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita berpikiran masih muda ini, kita puas-puasin, kita masih lama mati. Ya namanya mati, meninggal itu kan urusan Allah. Kadang banyak yang meninggal, banyak yang muda, banyak yang dia belum lahir ke dunia udah meninggal, baru 2 hari 3 hari dunia udah meninggal, atau nggak pakai sakit lagi meninggal. Ya itu namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang bernyawa pasti merasakan dirinya mati. Jangan takut sama mati. Yang paling utama nanti itu tadi, persiapkan diri kita untuk kematian kita. Beramallah sebanyak-banyaknya. Selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kalian juga mengerti. Semua itu karena urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.